الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا
ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم وإن الله لسميع عليم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Nilai yang termasuk tidak bisa dihilangkan dari Ramadan ini adalah di dalam bulan Ramadan ini salah satu keistimewaannya adalah diturunkannya Al-Quran. Al-Quran menjadi petunjuk bagi kehidupan manusia, terutama bagi orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 185 misalnya Allah menegaskan, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Jadi kekuatan dari Al-Quran itu diturunkan adalah hudal linnas, menjadi petunjuk. Dan petunjuk ini sebenarnya kata kuncinya adalah kemampuan manusia melihat ayat-ayat di dalam Al-Quran itu bukan hanya sebagai nasihat kepada dirinya, tapi juga sebagai pandu kehidupan. Bila Al-Quran menyuruh kita bertaubat, apalagi suruhan itu sifatnya adalah perintah, maka apapun jenis dosa dan kesalahannya, tidak boleh ada alasan yang melatar belakanginya, dan harus diselesaikan hanya dengan memohon ampun kepada Allah. Bila di dalam Al-Quran Allah menjelaskan kita harus mengerjakan sholat, maka tidak ada alasan untuk meninggalkannya. Inilah yang disebut dengan hudan. Termasuk nanti Al-Quran itu bukan hanya menjelaskan tentang hal-hal yang ahkam atau hal-hal yang bisa dikerjakan sehari-hari, tapi juga pada prinsip-prinsip kebatinan. Disuruh bersabar, disuruh bertawakal, disuruh tenang, disuruh berbaik sangka. Kenapa? Karena semua hal-hal yang kelihatannya abstrak atau tidak bisa dinilai secara konkret, tapi justru bermain sangat tajam di dalam diri kita. Pemirsa Harmoni Ramadan yang dirahmati Allah, maka Al-Quran ini menjadi kekuatan dasar. Kita sering mungkin memberi analogi, ya, kalau Al-Quran dipakai dalam hidup kita sebagai panduan hidup,
maka sesungguhnya sejauh apapun kita tersesat dalam perjalanan, maka kita akan mudah kembali lagi. Makanya dari dulu secara kebiasaan ya, habit, orang-orang Islam pasti harus belajar Al-Quran ya. Bahkan membacanya, tajwidnya, panjang pendeknya, fasahatul kalimatnya, sampai pada menghafalnya, sampai pada memahaminya. Jadi kalau kita pinjam atau menukil daripada pandangan Quraisy Shihab, misalnya guru kita bersama, ketika beliau menyebut setidaknya ada 3 pendekatan kalau kita membaca Al-Quran atau memaknai Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran itu sering dimaknai dengan mimical reading. Jadi bacaan ya, yang bisa dihafal, menyejukkan, dan salah satu keistimewaannya adalah, i'jaznya adalah, kemukjizatannya, sehebat apapun kita mengulang-ulangi ayat Al-Quran itu, tidak pernah ada kebosanan. Itulah tanda bahwa Al-Quran itu kalamullah, dia bukan kalamnya makhluk, bukan kalamnya manusia. Ya, makanya ditanya ketika orang-orang Arab dulu di Makkah, ditanya kepada Muhammad, ya Muhammad, itu Al-Quran kan buatan engkau. Ya enggak, kalau buatan manusia kita tak akan mau membacanya berulang-ulang. Pemirsa Harmoni Ramadan, maka salah satu amalan yang paling strategik untuk mengunci kesempurnaan Ramadan ini adalah mampu menjadikan Ramadan ini sebagai cara untuk berakrab kembali kepada Al-Quran. Bukan hanya tentang membacanya sesungguhnya, tapi juga tentang memaknainya. Menjadikan Al-Quran sebagai sistem kehidupan, sehingga kita tidak hanya sekedar merancang Al-Quran sebagai hal-hal yang formal atau hal-hal yang sifatnya kasuistik kalau lagi stres, lagi sulit, tapi Al-Quran itu bagian kehidupan yang tidak bisa kita pisahkan. Nah, yang kedua yang disebut oleh Quraisy Shihab adalah mystical reading. Mystical reading ini mungkin kalau kita sederhanakan adalah, mungkin ada bagian-bagian Al-Quran itu yang kadang-kadang kalau kita mengamalkannya atau mengulang-ulanginya, maka itu akan menjadi kekuatan kepada diri kita ya. Kalau ditanya ya, misalnya secara sederhana, kalau takut atau ketakutan misalnya ya, ayat apa yang sering dibaca? Lalu orang bilang ayat kursi, kira-kira begitu ya. Ayat kursi itu menjadi kekuatan tersendiri karena diyakini ya, secara ma'rifah dia akan menjadi kekuatan yang bisa membentengi diri dari rasa takut. Jadi mystical reading boleh saja, karena sesungguhnya seluruh surah 114 surah itu adalah nilai kerahasiaannya sangat tinggi. Karena kalamullah itu tidak ada yang sederhana. Semua ayat per ayat tidak ada yang disebut minor, semuanya mayor. Tidak ada yang disebut ayat yang tidak penting, semuanya pasti penting pada segmen kehidupan orang per orang. Nah, yang berikutnya disebut oleh Quraisy Shihab itu adalah analytical reading. Inilah mungkin khazanah yang bisa menyempurnakan dari kemampuan kita membacanya. Membaca Al-Quran itu menjadi wajib kepada kita, memahaminya dalam konteks kehidupan karena kita seorang mukmin. Seorang mukmin harus dekat kepada Al-Quran, setidaknya dia tahu bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Karena Al-Quran itu kalamullah, maka semua pesan-pesan dalam Al-Quran itu bagian dari membentuk kehidupannya agar benar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Analytical reading boleh dengan tafsir, boleh dengan memahami ayat per ayat, surah per surah, tema per tema, mungkin tergantung kepada cara melihatnya. Maka bagi kita sebenarnya bila sudah selesai urusannya kepada membaca Al-Quran, mungkin sudah pandai membacanya dengan sempurna, maka jangan pernah berhenti. Mulailah memahami dan memaknainya di dalam kehidupan kita. Itulah analytical reading. Mudah-mudahan kita diberikan Allah kekuatan menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Pemirsa Harmoni Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Ramadan ini kita khususkan menjemput Al-Quran sebagai cara menyempurnakan amal. Tidak panjang Ramadan ini, 30 hari,
maka kita harus bersiasah menggunakannya, melabelkannya sebagai tempat di mana kita menyempurnakan amal kita. Di dalam Al-Quran juga kan Allah sudah sebut ya, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmah lil mu'min. Al-Quran itu salah satu fungsinya diturunkan adalah syifa, ya, mengobati sesuatu yang mungkin parameternya sudah mulai tidak baik, ya, warna-warnanya sudah mulai tidak sempurna, sehingga dengan membaca Al-Quran, memahami, memaknainya, maka orang-orang yang beriman kepada Allah dengan membaca Al-Quran tadi akan cenderung lebih bersih hatinya. Maka ayo kita lihat, ya, mungkin kita secara adaptasi, ada orang yang bercita-cita selama Ramadan ini dia bisa menghatamkan Al-Quran, dan ini sangat luar biasa. Meski harus ada juga instrumen yang kita nggak boleh pisahkan dalam hidup kita. Bukan berarti hanya kerja kita membaca Al-Quran saja, tapi meninggalkan Al-Quran khusus pada bulan Ramadan juga ini menjadi satu masalah yang harusnya bisa kita perbaiki selama Ramadan, mendatangi diri kita berulang-ulang. Nah, yang berikutnya apa? Memaknai nuzulul Quran itu adalah menjadikan Al-Quran sebagai inspirasi untuk membenahi perjalanan hidup. Jadi hidup ini kan makna besarnya kan hijrah. Jadi hijrahnya seseorang dari dulu ketika dia hidup, mulai dari kecilnya, remajanya, dewasanya, sampai mungkin sekarang dia sudah berumur, harus ada yang ternilai. Dan hal yang dinilai itu sifatnya harus evaluasi. Mana yang tidak lagi baik dan harus ditinggalkan, mana yang harus dipertahankan, dan apa yang belum dikerjakan, dan kalau dikerjakan maka akan sangat berkontribusi membangun kesempurnaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah di dalam Al-Quran itu juga menceritakan kisah namanya. Kalau dalam ulumul Quran ada banyak kisahnya para nabi terdahulu, bahkan orang-orang yang justru dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Apa makna besarnya? Makna besarnya adalah kita disuruh melihat, ya, mengambil iktibar bahwa potensi-potensi yang dikisahkan di dalam Al-Quran itu akan juga datang kepada kita. Maka kita harus berhati-hati. Mungkin bukan hanya tentang diri kita, tapi boleh anak, keturunan, keluarga besar, dan masyarakat muslim yang ada dalam kehidupan kita. Yang berikutnya, Al-Quran ini juga memberikan kepada kita semacam peringatan-peringatan. Dan mungkin di dalamnya ada ancaman-ancaman bila kita tidak mengindahkan peringatan-peringatan itu. Allah sebut ada neraka, Allah sebut ada dosa, Allah sebut ada azab yang pedih, dan semua ini harus kita jadikan sebagai nasihat yang tinggi. Tidak boleh merasa sepele atau merasa kecil dalam setiap nasihat yang didapati dalam Al-Quran. Karena bisa saja tidak datang dalam waktu yang dekat, tapi kita mengabaikannya boleh datang dalam waktu yang lebih panjang dari itu. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Saya kira prinsipnya harus kita perpegangi. Jika kau berbuat baik, maka kebaikan itu akan datang kepada dirimu. Tapi jika kau berbuat jahat juga hal yang sedemikian rupa. Maka Al-Quran menjadi nasihatnya. Bagaimana Al-Quran itu menjadi stimulus yang sangat positif untuk membangun karakter kita. Kadang-kadang kan pemahamannya sederhana. Ya, jika tidak pandai memahaminya, maka kuatkan rasanya. Kira-kira begini, bila disebut ya, saya sudah merasa tua, maka jangan sampai saya masih seperti yang dahulu. Konteksnya apa? Konteksnya adalah dosa, kesalahan, kesia-siaan, dan kealpaan dalam hidup. Jadi sempurna Ramadan ini sesungguhnya. Di Ramadan itu dihadirkan ada rahmah yang sangat tinggi nilainya. Di Ramadan itu diturunkan Allah Al-Quran sebagai warna bahwa kesempurnaan bulan Ramadan itu. Di Ramadan itu juga diampunkan Allah dosa-dosa bagi orang yang memohon ampun kepada Allah. Di Ramadan itu Allah hidupkan nilai dari amal. Kalau yang dikerjakan satu maka nilainya berlipat-lipat. Di Ramadan itu juga Allah hadirkan ya, terhindarnya seseorang dari api neraka. Dan ini menjadi sajian yang cukup eksklusif bagi orang-orang yang berhasil melihat Ramadan itu sebagai
wadahnya. Tidak semua kita bisa sampai di Ramadan pada episode-episode kehidupan berikutnya. Ya, ada dua alasan orang tidak sampai kepada Ramadan. Satu, sebab umur yang habis. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau udah sampai ajal, tidak bisa dilambat-lambat, tidak bisa juga dicepat-cepat. Yang kedua, ini yang paling mengerikan. Ajal mungkin belum sampai, tapi hati tertutup, keimanan tertutup. Sehingga dia tidak berhasil menjadikan Ramadan sebagai wadah yang eksklusif untuk memperbaiki dirinya. Pemirsa Harmoni Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo kita jadikan Ramadan ini sebagai tempat kembali bersahabat dengan Al-Quran. Bersahabat dengan Al-Quran, memahami, membaca, meyakini, menguatkan dengan hikmah, menjadikan Al-Quran sebagai prinsip tauladan kehidupan, menjadikan Al-Quran sebagai nasihat yang kuat nilainya, menjadikan Al-Quran sebagai nilai mendapati hikmah dalam kehidupan ini. Sehingga apapun yang kita dapati dalam perjalanan hidup kita, hari ke hari, umur ke umur, waktu ke waktu, pasti kita akan jauh lebih baik. Sehingga kebaikan itu bukan hanya dinilai dari kuantitas saja. Boleh saja nilainya sebab kita sudah mengurangi potensi-potensi dosa yang dulu masih banyak berkeliaran dalam kehidupan kita. Sekarang sudah mulai hilang satu, hilang satu, hilang satu. Kenapa? Karena Al-Quran mengajarkan hijrah untuk sampai kepada hidup yang lebih baik ke depannya. Ramadan juga harus membentuk karakter rasa tunduk yang kuat. Banyak rahasia di sini. Kita berpuasa dari pagi sampai menjelang maghrib. Itu waktu produktif. Sebenarnya kita punya banyak alasan untuk tidak bisa sempurna puasanya. Pada saat siang hari kita capek, lelah, panas, terik, tapi kita sanggup tidak makan dan tidak minum. Padahal halal bagi kita aturannya di hari biasa. Lalu kita bisa mengiringinya dengan membaca Quran, beriktikaf, berzikir, dan mungkin melaksanakan amal lainnya. Saat itu sajiannya apa? Sajiannya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena ketaatan dan kepatuhan kepada Allah, semua ini sepertinya tidak masuk akal kita kerjakan. Ya, bagusnya puasa itu malam hari saja misalnya. Pasti kita semua jauh lebih tahan berpuasa. Tapi karena prinsipnya adalah sami'na wa ata'na. Ya Allah, kami dengar perintah Engkau, maka kami juga akan menyempurnakan pendengaran ini, pengetahuan ini dengan ketaatan kami. Maka inilah kekuatan dalam hidup kita untuk menjadikan Al-Quran sebagai nilai untuk membangun kesempurnaan di bulan Ramadan. Semoga Ramadan ini melahirkan keberkahan bagi kehidupan dan amal soleh kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.